sorry ass DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad, NIM 18950 Prodi Teknik Informatika. Oke, kali ini saya akan mereview kembali materi dari manajemen proyek TI, yaitu tentang manajemen waktu, di mana tujuannya adalah memahami tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan manajemen waktu proyek, memahami input yang dibutuhkan dalam tiap tahapan serta output yang dihasilkan dari tiap tahapan, lalu mengerti dan memahami cara membuat dan menganalisis atribut dan aktivitas, mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen proyek khususnya Gantt chart, PERT, dan CPM, mengerti penggunaan Gantt chart, PERT dalam melakukan pengendalian pelaksanaan proyek. Manajemen waktu proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk servis hasil unik dari proyek. Dilakukan oleh pengelola proyek untuk menjamin suatu proyek akan selesai tepat waktu. Dibutuhkan metode dalam meningkatkan kualitas perencanaan waktu dan jadwal untuk menghadapi jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek yang cenderung bertambah. Lalu metode diagram balok dan analisis jaringan kerja dapat digunakan untuk menyajikan perencanaan dan pengendalian, khususnya jadwal kegiatan proyek secara sistematis dan analitis. Tahapan manajemen waktu proyek, di mana pertama didefinisikan aktivitas, yaitu identifikasi jadwal aktivitas yang harus dilakukan secara spesifik untuk memproduksi hasil proyek. Kedua, pengurutan aktivitas, di mana identifikasi dan mendokumentasikannya keterkaitan antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Tiga, estimasi kebutuhan aktivitas, di mana estimasi jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas yang sudah terjadwal. Lalu keempat, estimasi durasi aktivitas, estimasi periode yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dari setiap aktivitas. Lalu kelima, membangun jadwal, di mana menganalisis urutan aktivitas, durasinya, sumber daya yang dibutuhkan, dan tantangan pemenuhan jadwal sampai terbentuknya jadwal pelaksanaan proyek. Lalu keenam, pengendalian jadwal, yang dimana mengendalikan perubahan jadwal proyek. Lanjut di daftar aktivitas, di mana dibuat berdasarkan WBS dan WBS Dictionary, project deliverables, hambatan dan asumsi yang tertera dalam scope statement juga menjadi bahan pertimbangan ketika membangun activity list. Sebaiknya dibuat berdasarkan standar activity list yang telah bisa digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Atribut aktivitas, di mana informasi yang terkandung dalam atribut aktivitas antara lain: pertama, identitas aktivitas, kode aktivitas, deskripsi aktivitas, aktivitas pendahulunya, aktivitas yang mengikutinya, relasi logis antar aktivitas, hal yang mempercepat dan yang mungkin memperlambat aktivitas, sumber daya yang dibutuhkan, tantangan dan hambatan, serta asumsi. Kedua, orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu pekerjaan dan area geografis atau tempat pekerjaan harus dilakukan. Dan keempat, tipe aktivitas, misalnya apakah suatu aktivitas harus dikerjakan dengan pembagian dan bertahap atau merupakan satu kesatuan pekerjaan yang dapat berdiri sendiri.
Lanjut, milestone list, di mana daftar peristiwa yang menjadi penanda selesainya suatu pekerjaan, misalnya tanggal produk yang dihasilkan, laporan, dan sebagainya, berguna dalam monitoring kemajuan proyek. Oke, dua urutan aktivitas dapat digambarkan dengan berbagai diagram antara lain setelah mendefinisikan aktivitas proyek. Langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari UBS, detail deskripsi produk, asumsi, dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antara aktivitas. Terdapat 3 aturan dasar menyusun urutan aktivitas, di mana network diagram dan critical path analysis dan presidency diagram, di mana diagram jaringan proyek merupakan alat bantu yang biasanya digunakan dalam menyusun urutan aktivitas, atau dapat juga disebutkan skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas-aktivitas proyek menggunakan AOA atau ADM, yang dimana manfaatnya menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks, lalu membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis dan mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Lalu metode yang umum digunakan, metode jalur kritis, teknik evaluasi dan review proyek, dan metode diagram pendahuluan. Mekanisme penggunaan, identifikasi lingkup proyek dan menguraikannya menjadi komponen-komponen kegiatan, menyusun komponen-komponen kegiatan sesuai urutan logika ketergantungan menjadi jaringan kerja. Urutan ini dapat berbentuk seri dan paralel. Lalu memberikan perkiraan kurun masing-masing kegiatan, lalu identifikasi jalur kritis, float, dan kurun waktu penyelesaian proyek. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya, menentukan jadwal paling ekonomis, dan meminimalkan fluktuasi pemakaian sumber daya. Lalu arrow diagram method, di mana disebut juga activity on arrow project network diagram. Aktivitas direpresentasikan sebagai tanda panah, node atau lingkaran sebagai penanda awal dari akhir sebuah aktivitas, lalu hanya dapat menunjukkan ketergantungan dari awal ke akhir. Proses membuat diagram AOA. Tentukan semua aktivitas yang berawal di node 1. Gambarkan node akhirnya dan tanda panah yang menghubungkan node 1 dengan node akhirnya. Tulis huruf atau nama aktivitas disertai estimasi durasi yang dibutuhkan pada tanda panah yang berkaitan. Diagram terus digambarkan hingga semua aktivitas tercantum pada diagram, termasuk berkaitan ketergantungan satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Lalu lanjutkan menggambarkan network diagram dengan cara menggambarkannya dari kiri ke kanan. Perhatikan node-node yang diikuti oleh 2 atau lebih aktivitas, atau sebaiknya satu node yang didahului oleh 2 atau lebih aktivitas jika perlu digabungkan atau dipisahkan. Lalu perhatikan aturan-aturan, semua tanda panah harus mengarah dari kiri ke kanan dan tidak ada tanda panah yang saling berpotongan. Activity on arrow, kegiatan digambarkan sebagai anak panah yang menghubungkan 2 lingkaran yang mewakili 2 peristiwa. Di mana ini adalah peristiwa terdahulu dan ini adalah peristiwa berikutnya. Ini merupakan simbol daripada AOA, yang dimana anak panah, lingkaran, anak panah terputus-putus. Mana anak panah ini melambangkan activity atau kegiatan. Kegiatan ini memerlukan jangka waktu tertentu dengan penggunaan sejumlah sumber tenaga, peralatan, bahan, dan biaya. Lalu panjang dan kemiringan anak panah tidak mempunyai arti tertentu. Arah panah menunjukkan arah kegiatan dengan arah dari kiri ke kanan. Dan contoh kegiatan melakukan analisa bisnis proses SIM kepegawaian, lalu melakukan coding aplikasi SIM kepegawaian, melakukan testing aplikasi SIM kepegawaian.
Lalu lingkaran di mana melambangkan kejadian merupakan ujung pertemuan dari satu atau lebih kegiatan. Lalu anak panah terputus-putus melambangkan kegiatan semu. Kegiatan semu digunakan untuk membatasi mulainya kegiatan-kegiatan atau penghubung kejadian atau peristiwa. Lalu beberapa hubungan pada AOA, di mana kegiatan-kegiatan apa yang mendahulunya, kegiatan-kegiatan apa yang langsung mengikutinya, lalu kegiatan-kegiatan apa yang dapat berjalan bersamaan. Ini merupakan gambar beberapa hubungan pada AOA. Lalu hubungan kebergantungan antara kegiatan, di mana kegiatan B mulai setelah A selesai, lalu kegiatan B dan C dapat dimulai kalau A selesai, lalu kegiatan C dan D dapat dimulai setelah kegiatan A dan B selesai, dan kegiatan C dimulai setelah A dan B selesai, kegiatan D dimulai setelah B selesai. Beberapa ketentuan umum pada penggunaan AOA, di mana pertama harus jelas dan mudah dibaca, lalu harus dimulai dari suatu kejadian dan diakhiri pada suatu kejadian. Lalu anak panah digambarkan dengan garis lurus, patah, boleh garis patah akan tetapi tidak boleh garis lengkung. Lalu kecuali dalam hal khusus panjang anak panah tidak ada kaitannya dengan lamanya kurun waktunya, harus dihindari perpotongan antara anak panah. Tidak boleh ada demi yang tidak perlu. Nama kegiatan ditulis di atas anak panah, durasi kegiatan ditulis di bawah anak panah, satuan waktu yang digunakan, satu jenis jam, hari, minggu, bulan, dan lain-lain. Lalu activity on node ialah terminologi manajemen proyek yang umumnya diterapkan pada metode PDM. Aktivitas dipresentasikan oleh kotak-kotak. Tanda panah menunjukkan relasi antara aktivitas, lalu lebih populer dibandingkan ADM dan banyak digunakan dalam manajemen proyek perangkat lunak. Lebih baik dalam memperlihatkan berbagai tipe ketergantungan. Dan ini merupakan simbol daripada AOA. Lalu aturan dasar pada AOA. Pertama, jaringan biasanya dari kiri ke kanan. Satu aktivitas tidak dapat mulai sampai semua aktivitas pendahulunya selesai. Panah-panah di dalam jaringan mengidentifikasikan pendahulu dan alurnya panah dan bersilang. Dua aktivitas yang saling berhubungan namun tidak berpengaruh pada jalur keseluruhan proyek dihubungkan dengan panah pelengkap, biasanya digunakan pada AOA. Setiap aktivitas harus memiliki nomor identifikasi unik. Simbol nomor identifikasi aktivitas harus lebih besar daripada yang mendahulunya. Lalu pemutaran balik tidak diperbolehkan, jadi panah loop tidak boleh ada. Pernyataan kondisi tidak diperbolehkan. Lalu pengalaman menyarankan jika ada beberapa poin untuk memulai satu node awal dapat digunakan untuk mengidentifikasi kapan proyek dimulai. Hal ini juga untuk mengidentifikasi akhir yang jelas. Aturan dalam penggunaan AOA, di mana pada pengaplikasian konsep kerja AOA ada beberapa dasar yang harus diketahui. Dasar ini akan mempengaruhi cara pandang terhadap proyek dan aktivitasnya, di mana A tidak didahului oleh apapun, B, C didahului oleh A atau B. Lalu Y dan Z didahului oleh X, dan Y dan Z dapat dimulai bersamaan jika dikehendaki. Lalu J, K, dan L dapat dimulai bersamaan, pada dasarnya merupakan aktivitas paralel. Tetapi jika J, K, dan L harus selesai sebelum M dimulai. Dan Z didahului oleh X dan Y, dan AA didahului oleh X dan Y.
Ini merupakan contoh penggunaan awan pada diagram berikut ini. Aktivitas A dan D harus selesai sebelum aktivitas E dapat dimulai. Kegiatan digambarkan dengan kotak, panah antar kotak mewakili ketergantungan, di mana finish to start, di mana A selesai baru B dimulai, lalu finish to finish, di mana A selesai baru B bisa selesai, lalu start to start, di mana A mulai baru B boleh dimulai, lalu A mulai baru B boleh selesai. Ini merupakan simbol dalam PDF, di mana D merupakan durasi kegiatan, ES early start time, waktu terawal kegiatan dapat dimulai, lalu EF di mana waktu terawal kegiatan dapat diselesaikan, dan ES batas waktu paling lambat kegiatan dimulai tanpa berakibat keterlambatannya proyek selesai, lalu LF di mana batas waktu paling lambat kegiatan selesai tanpa berakibat keterlambatannya proyek selesai. Ini merupakan contoh dari penggunaan PDF, di mana keterangannya kegiatan A harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan D, dan kegiatan B harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan E dan F, dan kegiatan C harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan G, dan kegiatan D dan E harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan H, dan kegiatan F dan H dan I harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan J, dan kegiatan G harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan I. Estimasi durasi aktivitas, di mana setelah mendefinisikan aktivitas serta urutannya, langkah selanjutnya dalam manajemen adalah mengestimasi durasi yang dibutuhkan oleh aktivitas-aktivitas tersebut, di mana durasi adalah jumlah aktual waktu yang dibutuhkan untuk bekerja ditambah dengan waktu, lalu effort adalah jumlah hari atau jumlah jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dan orang yang melakukan bertanggung jawab dengan sebuah aktivitas pekerjaan sebaiknya turut serta dalam mengestimasi durasi aktivitas, sedang para ahli memberi masukan dan mengevaluasi hasilnya. Membangun jadwal, gunakanlah hasil proses manajemen waktu sebelumnya untuk membangun jadwal, sehingga lebih mudah dalam menentukan tanggal awal dan tanggal akhir dari sebuah aktivitas, yang dimana tujuan utama dari proses ini adalah membangun jadwal yang realistis sebagai dasar dalam memonitoring kemajuan proyek berkaitan dengan keterbatasan waktu. Untuk alat yang dapat digunakan antara lain adalah Gantt path analysis, critical path analysis, dan critical can scheduling. Oke, Gantt chart di mana menampilkan jadwal proyek dengan format standar, yaitu dengan menampilkan daftar aktivitas beserta tanggal awal pada akhirnya dalam format kalender. Untuk simbol-simbolnya A black diamond, milestones or significant events on a project in zero direction. Ini merupakan simbol-simbolnya. Di mana milestones adalah peristiwa penanda yang mempunyai durasi 0. Ini merupakan kriteria SMART dalam membuat milestones. Lalu critical path method di mana adalah teknik menganalisis jaringan kegiatan aktivitas ketika menjalankannya proyek dalam rangka memprediksi durasi total. Lalu sebuah proyek adalah deretan aktivitas yang dapat menentukan waktu tercepat yang mungkin agar proyek dapat diselesaikan, dan critical path adalah jalur terpanjang dalam network diagram dan mempunyai kesalahan paling sedikit. Lalu jika satu atau lebih aktivitas dalam critical path dilakukan lebih lama dari yang direncanakan, maka seluruh jadwal proyek akan berubah kecuali segera diambil tindakan korektif. Lalu misconception, critical path bukanlah critical activities. Dalam sebuah diagram dapat saja terdapat lebih dari satu critical path, yang dimana critical path dapat mengubah kemajuan proyek. Untuk analisis critical path dalam membangun jadwal proyek, itu dapat digunakan dalam mempertimbangkan jadwal yang terbaik yang mungkin digunakan.
Free slack of free float adalah jumlah waktu yang dapat ditunda dari sebuah aktivitas tanpa membuat penundaan waktu awal tercepat dari aktivitas yang mengikutinya. Lalu total slack or total float adalah jumlah waktu tunda sebuah aktivitas tanggal awal tercepatnya tanpa mengakibatkan penundaan tanggal akhir proyek yang telah direncanakan. Lalu forward space network diagram menunjukkan tanggal tercepat dimulainya dan berakhirnya proyek, sedangkan backward space menunjukkan tanggal paling terlambat dimulainya dan berakhirnya proyek. Program evaluation dan review teknik di mana teknik analisis network diagram yang dapat digunakan untuk mengestimasi durasi proyek di mana terdapat ketidakpastian yang tinggi mengenai estimasi durasi aktivitas individual. Lalu PERT menggunakan estimasi probabilitas waktu yang digunakan berdasarkan estimasi durasi aktivitas optimistis, most likely, dan pesimistis. Proses perencanaan PERT meliputi langkah-langkah berikut, di mana mengidentifikasi kegiatan dan tonggak proyek yang spesifik, lalu menentukan urutan yang terdapat dari kegiatan-kegiatan, menyusun model diagram jaringan, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan, lalu menentukan tahapan dari jalur kritis, melakukan pemantauan dan evaluasi serta koreksi pada diagram PERT selama proses berlangsung. Lalu pengendalian proyek, perubahan jadwal proyek, di mana lakukan pemeriksaan jadwal secara teratur. Jangan berpikir bahwa setiap orang dapat bekerja dengan kapasitas 100% setiap saat. Lakukan rapat yang menyatakan kemajuan proyek dengan stakeholders dan nyatakanlah keadaan dengan jelas dan jujur dalam mengkomunikasikan isu-isu yang berkaitan dengan jadwal. Lalu diagram PERT sangat bermanfaat bagi pengelolaan sebuah proyek karena menyediakan informasi berikut. Pertama, jangka waktu penyelesaian proyek, lalu kemudian kemungkinan penyelesaian proyek sebelum tanggal yang ditentukan, tahapan kegiatan yang kritis yang dapat berdampak langsung terhadap waktu penyelesaian proyek, lalu kegiatan yang memiliki tenggat waktu relatif longgar yang seharusnya dapat dikelola sebagai tambahan waktu bagi tahapan kegiatan kritis, lalu tanggal kegiatan dimulai dan tanggal kegiatan berakhir periode program. Mungkin itu saja yang bisa dapat jelaskan tentang materi dari manajemen waktu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.